warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur hadirat Allah Subhanahu wa taala telah melimpahkan rahmat serta karunia-Nya sehingga kita semua bisa hadir pada perkuliahan pagi siang hari ini. Salawat salam atau junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada yang kita sama-sama hormati Bapak Dr. Andes Sutrio SI, dan sebenarnya saya ucapkan terima kasih juga kepada teman-teman yang telah hadir pada kegiatan perkuliahan pada pagi siang hari ini. Baik teman-teman, kami dari kelompok 1 hari ini akan mempresentasikan tentang penerapan gerak 2 dimensi khususnya pada gerak meningkat. Perkenalkan, saya Irman Mulyadi sebagai pemateri kedua dan rekan saya Delia Septiana sebagai pemateri pertama. Nah, adapun subpokok pembahasan ataupun perumusan masalah yang akan kami sampaikan di sini adalah pertama tentang apakah yang dimaksud dengan gerak 2 dimensi. Selanjutnya adalah apakah yang dimaksud dengan gerak melingkar. Kemudian apa saja besaran-besaran dalam gerak 2 dimensi serta bagaimana penerapan dari prinsip gerak dimensi dalam kehidupan sehari-hari. Oleh sebab itu, tanpa berlama-lama, saya serahkan kepada pemateri pertama untuk menyampaikan materi 1, 2, dan 3. Kepadanya dipersilakan. Terima kasih. Yang pertama yaitu pengertian gerak 2 dimensi. Gerak 2 dimensi adalah gerak yang dijelaskan dalam 2 sumbu koordinat. Dalam ruang 2 dimensi dapat berupa gerak peluru, gerak melingkar, gerak dalam lintasan elips, dan hiperbola. Adapun ciri dari gerak dalam 2 dimensi ini adalah lintasan benda selalu berada pada sebuah bidang datar. Posisi benda terdefinisi secara lengkap apabila menggunakan 2 buah koordinat posisi dengan koordinat X dan Y yang saling tegak lurus, dan arah sumbu X dan Y dapat dilihat secara sembarang asal tegak lurus. Adapun contoh dari gerak 2 dimensi adalah seperti di gambar, di mana gerak 2 dimensi dapat kita lihat pada gambar yang di atas, di mana pada gerak sepanjang bidang miring tersebut arah sumbu X dan searah dengan kemiringan bidang, sedangkan arah sumbu Y tegak lurus dengan bidang. Yang kedua yaitu gerak melingkar. Gerak melingkar adalah gerak pada suatu bidang datar dan mengelilingi satu titik tertentu. Nah, ciri khas dari melingkar ini adalah jarak benda ke suatu titik acuan yang merupakan titik pusat lingkaran selalu tetap. Nah, adapun sifat dari pada gerak melingkar ini adalah arah kecepatan selalu menyinggung lintasan, yang artinya pada gerak melingkar kecepatan selalu tegak lurus dengan jari-jari lingkaran. Adapun gerak melingkar yang digambarkan dalam sumbu X dan Y dapat dilihat pada gambar, di mana jarak benda ke pusat lintasan disebut dengan jari-jari lintasan. Koordinat posisi benda setiap saat yaitu X dan Y memenuhi X sama dengan R cos theta, Y sama dengan R sin theta. Yang ketiga yaitu besaran-besaran dalam gerak melingkar. Pertama yaitu posisi. Dalam gerak melingkar dengan merujuk pada garis pada sebuah lingkaran yang berotasi pada sudut theta, sebuah titik di dalam lingkaran pada posisi R dari sumbu rotasi bergerak pada jarak S sepanjang busur lingkaran, di mana S dirumuskan sebagai S sama dengan theta dikali R. Panjang jari-jari lintasan memenuhi teorema Pythagoras, yaitu R kuadrat sama dengan E kuadrat ditambah Y kuadrat. Pada gerak melingkar, arah kecepatan selalu berubah. Dengan demikian, gerak melingkar selalu merupakan gerak dengan kecepatan tidak konstan. Untuk menentukan kecepatan benda, gerak melingkar di
kecepatan sudut terlebih dahulu, di mana kecepatan sudut menyatakan perbandingan sudut yang ditempuh benda terhadap waktu untuk perubahan tersebut. Yang dirumuskan W sama dengan omega sama dengan theta per t, dengan theta adalah sudut yang ditempuh benda dalam satu radian, sedangkan t adalah salah waktu dalam satuan sekon. Kecepatan sudut dan laju linear atau besar kecepatan linear memiliki hubungan, yaitu besar kecepatan linear benda laju dapat diperoleh dari kecepatan sudut. Adapun dalam rumusnya, yaitu laju benda adalah V sama dengan S per T, di mana V sama dengan S theta per T, V sama dengan R omega. Gerak melingkar juga dapat memiliki percepatan yang dinamakan percepatan sudut. Jika kecepatan sudut berubah terhadap waktu, maka gerakan tersebut memiliki kecepatan sudut. Percepatan sudut dapat didefinisikan sebagai alfa sama dengan omega per T, di mana rumus ini menunjukkan percepatan linear yang dipengaruhi oleh perubahan pada nilai V dari kecepatan linear V. Bagian V tersebut sebagai bagian dari percepatan linear yang bersifat tangensial sepanjang titik, dimanapun komponen tangensial AT dari percepatan linear dari titik tersebut, sehingga ditulis AT sama dengan alfa dikali R. Partikel yang bergerak sepanjang lintasan lingkaran memiliki komponen radial dari percepatan linear AR sama dengan V kuadrat per R, sehingga hal ini menyebabkan perubahan pada arah dari kecepatan linear yang ditulis AR sama dengan V kuadrat per R sama dengan omega kuadrat R. Selanjutnya saya serahkan ke pemateri kedua. Oke, baik teman-teman, selanjutnya saya akan melanjutkan materi, yaitu tentang bagaimana penerapan dari gerak melingkar dalam kehidupan sehari-hari. Di sini terdapat 6 bagian atau 6 penerapan dari gerak melingkar yang dapat kita pahami dalam kehidupan sehari-hari. Yakni pertama, bagaimana konsep adanya pedal gas dan juga rem pada kendaraan, kemudian adanya starter geostasioner, kemudian ada roda gigi dan juga sabuk dan juga rantai, serta bagaimana rotasi bumi pada lintang yang berbeda, serta adanya perbedaan arah angin di antara belahan bumi bagian utara dan selatan. Oke, selanjutnya di sini adalah adanya pedal gas dan pada rem kendaraan. Nah, di mana teman-teman pada pedal gas itu, pada pedal gas kendaraan itu berfungsi untuk menciptakan percepatan sudut yang bersifat positif, sehingga ban ataupun kendaraan tersebut dapat bergerak. Nah, kemudian dengan adanya gerak tersebut, tentunya kita harus bisa untuk mengontrol atau untuk menguasai percepatan sudut yang bersifat positif dari pedal gas tersebut, sehingga apabila tersebut tidak bisa kita kendalikan, justru akan berpengaruh negatif. Sehingga di sini adanya sistem rem kendaraan tersebut yang bersifat menghasilkan percepatan sudut yang bersifat negatif, sehingga kecepatan sudut positif tadi bisa direduksi atau dikurangi. Oke, selanjutnya di sini adalah selanjutnya ada satelit geostasioner. Nah, satelit geostasioner itu merupakan satelit yang dapat kita lihat di bumi, dan biasanya kalau kita lihat di bumi itu mereka tetap pada posisi yang diam, ataupun dapat kita artikan mereka berotasi
atau melakukan merotasi bumi atau mengitari bumi pada waktu yang sama dengan periode rotasi bumi seperti itu. Hal ini sangat memerlukan bagaimana ketika satelit tersebut berotasi harus memiliki kecepatan sudut yang sama dengan rotasi bumi. Oke, next. Nah, agar satelit geostasioner tersebut tetap berada pada wilayahnya atau tempat di mana dia berada, maka haruslah disesuaikan dengan kecepatan rotasi daripada bumi. Jadi satelit geostasioner itu memiliki kecepatan rotasi yang sama dengan kecepatan rotasi bumi, sehingga tidak adanya perubahan posisi dari satelit tersebut. Nah, kemudian untuk menghitung hal tersebut, kita ketahui bahwa bumi itu berotasi selama 24 jam atau setara dengan 86.400 sekon. Nah, kemudian besar sudut satu putaran orbit itu adalah sebesar 2 pi radian atau 360 derajat. Nah, sehingga kecepatan sudut seperti yang dijelaskan tadi adalah delta theta per delta t, sehingga 2 pi per 86 kali 400 sekon, sehingga kecepatannya adalah 2,72 dikali 10 pangkat minus 5 radian per sekon. Nah, kemudian bagaimana dengan jari-jari satelit ke orbit dari satelit? Nah, jari-jari adalah sebesar jari-jari bumi kita tambahkan dengan ketinggian dari satelit tersebut. Apabila kita asumsikan bahwa besar jari-jari bumi itu di mana? Besar dari jari-jari bumi itu adalah 6.400 km dan ketinggian dari satelit geostasioner itu adalah 36.000 km atau jumlahnya adalah 42.200 km. Maka ketinggian atau jari-jari dari satelit geostasioner itu adalah 4,24 dikali 10 pangkat 7 meter dari 7 meter. Nah, dengan demikian kecepatan linear atau kecepatan tetap daripada orbit tersebut sehingga dia tidak berubah-ubah adalah V atau R sama R dikali omega atau jari-jari dikali dengan kecepatan sudutnya. Di sini kita dapatkan bisa 1,15 kali 10 pangkat 3 meter per sekon, sehingga kecepatan linear yang di setiap satelit geostasioner itu sebesar 1,15 dikali 10 pangkat 3 meter per sekon. Selanjutnya adalah roda gigi. Roda gigi adalah salah satu penerapan daripada gerak meningkat di sini. Terdapat beberapa peralatan listrik ataupun elektronik seperti robot dan beberapa peralatan elektronik lainnya itu menggunakan roda sebagai penggerak utamanya. Nah, biasanya dilengkapi dengan motor listrik, di mana listrik berfungsi untuk memutar motor dan putaran motor inilah yang kemudian menggerakkan alat tersebut. Nah, putaran motor listrik itu biasanya sangat cepat, sedangkan alat listrik atau beberapa alat tersebut seperti robot itu memiliki gerakan yang cukup lambat, sehingga oleh sebab itu diperlukan sebuah cara untuk mereduksi kecepatan tersebut, sehingga menghasilkan gerakan yang lambat dan disesuaikan dengan peralatan listrik. Nah, dengan cara itulah kemudian diciptakan sebuah roda gigi untuk menjalankan proses tersebut. Nah, gimana jari-jari dari roda gigi tersebut berbeda dengan kecepatan sudut dari kedua roda tersebut menjadi berbeda. Nah, roda yang berjari-jari lebih besar biasanya memiliki kecepatan sudut yang lebih kecil dikarenakan omega itu. Nah, kemudian apabila sebagai contoh pada gambar selanjutnya, untuk menyesuaikan kecepatan tersebut maka kita bisa menghitung dengan cara V1 sama dengan V2, kemudian kita hitung bahwa kecepatan itu adalah omega dikali R, sehingga untuk menghasilkan kecepatan yang hampir sama dengan dalam sebuah sistem tersebut, maka R1 per R2 dikali dengan omega 1. Nah, hal tersebut akan menjadikan kecepatan yang lebih kecil atau kita bisa mereduksi kecepatannya. Nah, seringkali kecepatan sudut itu diinginkan itu bukan hanya 1/10 ataupun demikian, sehingga
diperlukan banyak sekali roda gigi dengan perbandingan jari-jari yang jauh lebih besar, mungkin 1/1000 dan sebagainya. Sehingga untuk maksud tersebutlah roda gigi yang terbuat itu dapat disusun dengan beberapa konfigurasi seperti gambar selanjutnya, seperti gambar ini. Kita bisa menyusun roda gigi dengan cara kita mensinggungkan ataupun dengan cara digabungkan menjadi satu untuk mereduksi kecepatannya. Nah, di sini selain pada roda gigi memiliki pengaplikasian yang cukup mudah. Namun pada roda gigi apabila dia rusak akan sulit untuk diperbaiki. Oleh sebab itu, salah satu penerapan dari gerak melingkar adalah dengan menggunakan sabuk ataupun teratai, di mana apabila dia rusak akan mudah untuk diperbaiki. Nah, kemudian dengan cara tersebutlah beberapa peralatan elektronik seperti sepeda motor dan sebagainya itu menggunakan prinsip sabuk dan rantai untuk dapat menggerakkan bagian lainnya. Nah, dengan menggunakan sistem tersebut kita bisa merasakan dampak yang sama pada roda gigi, namun apabila dia rusak akan lebih mudah untuk kita memperbaikinya. Oke, selanjutnya teman-teman, salah satu penerapan dari konsep gerak dual dimensi kunjung gerak melingkar ini adalah pada rotasi bumi dengan pada lintang yang berbeda. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa titik di bumi itu mengelilingi sumbu bumi dalam 1 kali putaran atau sama dengan 1 hari. Dengan demikian, kecepatan sudut pada tiap titik di bumi itu adalah sama. Nah, sumbu bumi adalah garis lurus yang menghubungkan kutub utara dengan pusat bumi dan juga kutub selatan bumi. Nah, di mana bumi berputar dari barat ke timur sehingga matahari, bulan, dan bintang lainnya itu bergerak dari timur ke barat. Nah, panjang dari 1 hari atau satu waktu rotasi bumi adalah 86.400 detik. Nah, dalam 1 kali putaran penuh itu memenuhi 360 derajat atau sama dengan 2 pi radian. Nah, adapun kecepatan dari rotasi bumi itu dapat kita hitung sebagai berikut. Nah, seperti yang kita ketahui adalah panjang atau lama waktu dari rotasi bumi itu selama 86.400 sekon. Nah, kemudian memenuhi 1 putaran penuh sebesar 2 pi radian. Oleh sebab itu kita bisa menghitung bahwa kecepatan rotasi bumi itu adalah theta per t itu sama dengan 2 pi per 86.400 sekon. Sehingga kita dapatkan bahwa kecepatan dari rotasi bumi adalah 7,3 dikali 10 pangkat minus 5 radian per sekon. Nah, kemudian apakah kecepatan dari rotasi bumi itu sama di setiap tempat di bumi? Tentunya berbeda. Di mana walaupun dengan kecepatan rotasi yang sama, namun pada permukaan bumi berbeda. Contohnya pada lintang utara dengan selatan atau semakin menuju kepada kutub seperti itu memiliki kecepatan linear yang berbeda. Sehingga untuk begitu dapat kita lihat dari gambar tersebut, semakin ke atas itu memiliki kecepatan rotasi yang berbeda atau semakin kecil. Mari kita lihat contoh perhitungannya. Nah, di mana kecepatan linear pada setiap titik di bumi, misalkan kita ambil contoh pada lintang utara memiliki kecepatan OW sama dengan R cos omega theta. Nah, pada khatulistiwa theta itu sama dengan 0 derajat atau sehingga P itu sama dengan omega dikali R. Sedangkan pada kutub utara tetanya atau sudut dari itu adalah 90 derajat. Sehingga W sama dengan R cos 90 derajat sama dengan 0. Hal ini menunjukkan pada kutub itu tidak terdapat kecepatan sudut dari rotasi bumi. Karena cos dari 90 derajat itu bernilai 0, sehingga sama sekali di kutub itu tidak memiliki kecepatan atau tidak memiliki kecepatan untuk tidak terdapat kecepatan dari rotasi di kutub utara. Sedangkan di wilayah khatulistiwa memiliki kecepatan rotasi yang sangat besar. Nah, kemudian selain pada itu terdapat pengaruh juga pada rotasi bumi pada arah angin yang berbeda, di mana perbedaan kecepatan linear di setiap tempat di bumi itu juga berpengaruh kepada arah putaran angin. Nah, di belahan bumi bagian utara itu angin itu berputar sesuai dengan arah putaran jarum jam, sedangkan di bumi bagian selatan itu berlawanan dengan arah jarum jam. Nah, mengapa hal ini bisa terjadi? Hal ini terjadi karena adanya pengaruh dari rotasi bumi pada lintang yang berbeda. Nah, di mana komponen dari kecepatan atmosfer
pada bumi di bagian utara itu cenderung ke arah timur karena arah rotasi bumi itu bergerak dari timur ke barat seperti itu. Nah, jika di belahan bumi bagian utara ada angin yang bergerak ke selatan, maka hal tersebut kecepatan angin komponen arah ke timur kecepatan angin di lokasi awal. Karena adanya rotasi bumi tersebut lebih kecil dari komponen arah timur udara ke yang berada di sebelah selatan. Apabila kita dapat lihat pada gambar ini, di mana ketika angin yang bergerak ke arah timur, contohnya di bagian utara itu, kemudian dipengaruhi oleh gaya dan rotasi bumi, sehingga menyebabkannya dia akan terjadi pembelokan ke arah jarum jam, dan begitu juga selanjutnya kembali ke selatan, sehingga terjadi pembelokan arah angin di bagian utara bumi, sehingga seakan-akan di bagian utara bumi itu bergerak searah jarum jam, dan di bagian selatan semakin ke selatan itu berlawanan dengan searah jarum jam karena adanya pengaruh dari rotasi bumi. Oke, baik teman-teman, itu saja presentasi dari kelompok kami. Selanjutnya kita menuju ke sesi tanya jawab. Teman-teman, itu tadi presentasi dari kelompok kami. Selanjutnya kita lanjutkan dengan sesi tanya jawab. Kepada teman-teman yang ingin bertanya, kami persilahkan. Silakan Syifa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Syifa Ramadhani, perwakilan dari kelompok 2, ingin memberikan pertanyaan kepada kelompok 1. Kenapa pada kutub utara atau kutub selatan tidak terdapat kecepatan sudut rotasi bumi? Terima kasih. Silakan. Baik, saya perwakilan dari kelompok 3 sama Melani Rometani ingin menanyakan mengenai gerak lingkar. Nah, mengapa jarak benda ke titik pusat lingkaran selalu tetap pada gerak lingkar? Sekian. Teman-teman ingin bertanya lagi? Silakan. Saya Rosita Sari, perwakilan dari kelompok 4, ingin bertanya terkait roda gigi, yaitu bagaimana cara menentukan rasionya. Sekian, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Akan menjawab pertanyaan dari saudari Syifa, yakni kenapa di sudut-sudut bumi atau di bagian kutub bumi itu tidak terdapat kecepatan sudut. Nah, seperti yang kita ketahui bersama teman-teman, kalau bumi kita itu berbentuk lingkaran. Nah, dengan jari-jari lingkaran, misalkan kita ambil di khatulistiwa seperti itu. Ini adalah sudut kutub-kutub bumi. Nah, mana kita ketahui besar dari kecepatan rotasi bumi itu adalah omega r kosinus theta. Nah, pada khatulistiwa itu sudutnya adalah 0 derajat. R kosinus 0 derajat itu akan sama dengan 1. Sehingga besar dari kecepatan sudut di khatulistiwa itu adalah omega dikali r, atau memiliki kecepatan memiliki kecepatan rotasi. Sedangkan semakin dia menuju ke arah khatulistiwa, ke arah kutub. Nah, kalau kita lihat dari proyeksi ini, itu besarnya adalah 90 derajat di kutub bumi. Nah, sehingga apabila kita substitusikan besar dari hal tersebut, r kosinus 90 derajat itu sama dengan 0. Nah, dari hal tersebut di sini maka besar dari kecepatan sudut itu akan sama dengan 0 meter per sekon, atau tidak terjadi kecepatan dari rotasi bumi di setiap di setiap kutub bumi seperti itu. Jadi dia tetap ikut berotasi, namun dia tidak memiliki kecepatan. Jadi ya acuannya apa sih namanya, ya seperti itu. Oke, apakah bisa diterima? Baik, insya Allah bisa diterima. Ingin meluruskan saja bahwa V itu bukan kecepatan rotasi, kecepatan linear. Oh iya, maaf. Terima kasih koreksinya saudari. Nah, jadi kecepatan linear dari rotasi bumi gitu ya. Oke, baik, terima kasih. Selanjutnya saudari saya Delia Setiana. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari saudari
dan jari-jarinya juga tetap walaupun berada dalam posisi yang berbeda. Contohnya, ketika dalam lingkaran, nah di sini itu titik pusatnya. Nah, apabila benda berada di A, jarak A, walaupun bendanya berpindah ke jarak B, titik pusatnya akan selalu tetap. Gimana? Siap. Baik, terima kasih. 3. Oke, baik teman-teman, saya akan menjawab pertanyaan nomor 3 dari Kak Cici. Ini tentang rasio roda gigi untuk beberapa keperluan. Di mana teman-teman seperti yang kita ketahui bahwa roda gigi yang lebih kecil itu memiliki kecepatan sudut yang lebih besar. Sedangkan yang roda gigi yang lebih besar itu memiliki kecepatan sudut yang lebih kecil. Sehingga untuk mengatur rasio ini kita bisa mengatur bagaimana kecepatan sudutnya terhadap di antara konfigurasi dari roda gigi tersebut. Misalkan di sini kita ingin membuat sebuah aplikasi dengan dua buah roda gigi dengan panjang 40 cm yang jadinya kemudian yang roda gigi lebih inputnya itu 20 cm. Sehingga kita bisa mengaturnya dengan misalkan dengan kita membuat konfigurasi seperti bersinggungan dan sebagainya. Di sini dengan kita mengatur roda gigi yang lebih kecil, misalkan 20 cm hingga 40 cm, sehingga memiliki rotasinya rasionya yaitu 2 sebenarnya. Nah, hal itu berarti bahwa jika roda gigi yang kecil itu berotasi sekali atau berputar sekali, maka itu setara dengan setengah putaran dari roda gigi pertama. Itu akan memperkecil atau mereduksi kecepatan dari roda gigi yang lebih kecil tadi. Oke, seperti itu. Bagaimana Kak Cici? Oke, baik teman-teman, itu tadi hasil diskusi kita pada siang hari ini. Marilah kita berdoa untuk menutup diskusi kita pada siang hari ini. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Demikian presentasi kita dan diskusi kita pada siang hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.